Pemirsa, informasi pertama datang dari kantor Pos Pati, Jawa Tengah yang dipenuhi warga Kabupaten Pati. Mereka mengirimkan surat kepada KPK untuk menetapkan Bupati Pati menjadi tersangka kasus korupsi. Kantor Pos Pati, Jawa Tengah dipenuhi masyarakat Kabupaten Pati. Massa yang mengatasnamakan masyarakat Pati Bersatu ini tiba di kantor Pos Pati setelah berjalan kaki sejauh 1 km dari alun-alun Pati. Warga antre berdesakan di kantor pos dengan penjagaan ketat kepolisian. Masyarakat mengirimkan surat kepada KPK yang isinya mendesak Bupati Pati Sudewo ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus korupsi pembangunan jalur kereta api saat Sudewo masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Ini tadi yakin suratnya sampai ke KPK? Yakin dong, uang kantor pos nggak main-main dong. Kita yakin, kita percaya. Alasan terkuat kenapa Ibu minta Bupati Pati dicopot atau jadi tersangka? Yang penting Bupati siapapun, yang penting Pati cinta damai, Mas. Aman, tertib. Dan mempercayai. Menghadapi banyaknya warga yang akan mengirimkan surat ke KPK, pihak kantor Pos Pati menyiapkan 9 loket pelayanan. Surat tersebut akan dikirim pada hari ini dan sampai ke KPK di Jakarta dalam waktu 2 hari. Kami dari kantor pos akan menjalankan dengan baik pelayanan kami dan juga pengirimannya kepada tujuan. Jadi mungkin Bapak Ibu, di loket kami nanti ada 9 loket yang akan melayani. Mohon bisa tertib ya untuk mengantri. Apakah nanti akan satu-satu atau nanti bisa dititip untuk di masing-masing loket. Mungkin seperti itu, silakan. Tidak ada agenda aksi demo, namun koordinator lapangan aksi menyebut bahwa Bupati Sudewo layak menjadi tersangka karena telah menyerahkan uang ke KPK senilai ratusan juta. Kasus suap di proyek DJKA. Jadi memang sudah saatnya lah ya itu ditetapkan sebagai Ya tersangka. sudah layak lah ditetapkan sebagai tersangka. Kemarin kan KPK sudah menyita uang 3 miliar dan kemarin Bapak Bupati Sudewo menyerahkan uang 720 juta di KPK. Artinya kan Bapak Bupati Sudewo dengan sadar telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Dan uang 720 juta itu dia sadar itu hasil dari kejahatan. Sementara aparat kepolisian tetap berjaga mengantisipasi kemungkinan gangguan keamanan meski tidak ada agenda aksi demo hari ini. Dari Pati, Jawa Tengah, Musyafa Ainus melaporkan. Sebelumnya Bupati Pati Sudewo tidak hadir dalam panggilan pemeriksaan di KPK terkait kasus dugaan korupsi rel kereta api. Sementara itu Sudewo muncul ke publik dalam sebuah acara di Pati usai sepekan menghilang. Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Bupati Pati Sudewo untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api Jumat kemarin. KPK menduga Sudewo menerima komitmen fee dari pembangunan jalur kereta api saat menjabat sebagai anggota Komisi 5 DPR, namun Sudewo tidak hadir. Ada pemanggilan kepada yang bersangkutan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan jalur kereta ya, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Kita tunggu ya, kita tunggu apakah nanti yang bersangkutan hadir memenuhi panggilan. Sementara itu, usai sepekan menghilang pasca demo besar-besaran dan dikabarkan sakit, Sudewo muncul ke publik dalam sebuah acara pramuka di Pati. Baru muncul Pak Di kantor, tanda tangan koordinasi. kemarin ke Jakarta juga Pak infonya Pak. Di Jakarta ya karena itu APKASI, ada rapat APKASI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia dan juga menghadap Pak Menteri PU. Kalau sakit Pak kemarin Pak, sudah sembuh berarti ya? Ya, alhamdulillah doanya. Angket gimana Pak Bupati? Ya, monggo saya menghormati proses di sana berjalan. Kalau dipanggil siap datang Pak ya? Ya, insya Allah. Adapun dalam kasus dugaan korupsi rel kereta api Solo Balapan Kadipiro dan Kalioso tahun anggaran 2018-2022, KPK telah menetapkan sejumlah pejabat Kemenhub dan pihak swasta sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Ahli digital forensik Rismon Sianipar kembali diperiksa Polda Metro Jaya sebagai saksi terlapor kasus ijazah Jokowi. Dan ini merupakan pemeriksaan lanjutan untuk melengkapi berita acara pemeriksaan sebelumnya. Dalam pemeriksaan kali ini, Rismon mengaku tidak mempersiapkan apapun, di mana sebelum menjalani pemeriksaan ia mengatakan pemeriksaan ini untuk melengkapi berita acara pemeriksaan yang telah dilakukan pada hari Jumat pekan lalu. Ya, silakan. Tadi ada 49 pertanyaan ya terkait dengan video di YouTube saya. Terkait dengan apa yang ditanyakan yaitu analisis metode saya yaitu analisis histogram tentang pencocokan citra menggunakan model artificial neural networks ya, sejumlah model yang sudah pre-training atau sudah dilatih yang menjadi embedded dalam Python, dan berikutnya juga metode dalam pencocokan citra. Terus juga metode dalam menganalisa sebaran nilai intensitas pada kanal RGB, semua saya jelaskan. Meskipun sudah ada di buku itu yang menjadi bagian dari buku di Jokowi's White Paper, tetapi saya menambahkan hal-hal penting lainnya karena secara spesifik ditanyakan menggunakan alat apa, mengupload di mana, dan bagaimana caranya. Penggunaan software atau program yang saya tulis sendiri. Jadi kalau nanti diminta dalam penyidikan berikutnya, kalau memang diminta nanti source code atau kode sumber yang saya tulis sendiri, ya saya siap. Karena penelitian itu repeatable, maka ia harus bisa disanggah, dibantah, dan diulangi oleh peneliti lain. Sementara itu, terlapor lainnya, Roy Suryo hari ini juga kembali menyambangi Polda Metro Jaya untuk memberikan dukungan kepada dua rekannya, yakni Rismon Sianipar dan pemilik podcast yang sedang dimintai keterangan penyidik Polda Metro Jaya. Roy Suryo mengatakan sudah selesai menjalani pemeriksaan pekan lalu. Kedatangannya hari ini untuk memberikan dukungan, bentuk solidaritas setia kawan kepada dua rekan yang diperiksa sebagai saksi hari ini. Roy menyebut ada puluhan link dan judul yang dipertanyakan penyidik, namun hanya sedikit yang terkait dirinya. Roy juga meminta penyidik bekerja profesional dan amanah tanpa menambah atau mengurangi bukti-bukti yang ada. Menurutnya, jika tidak ada unsur pencemaran nama baiknya, maka peristiwa tidak bisa dipaksa menjadi kasus pidana. Aku mau jemput sebentar ya. Tidak semua yang sifatnya penyelidikan naik ke penyidikan itu ada tersangkanya. Ya, apalagi dari jawaban-jawaban yang sementara saya kolek kemarin ya dari Pak Rizal Fadila itu juga menjawab atau menolak pemeriksaan karena kan belum ada lembar ijazah yang katanya disita itu kemudian diperlihatkan. Kalau saya menjawab sesuai dengan pertanyaan yang ada. Jadi ada 37 link, dari 37 dulu saya tanya, yang ada hubungannya dengan saya ada berapa? Setengahnya ada enggak? Enggak ada. Seperempatnya ada enggak? Enggak ada. Sepertiganya enggak ada, seperempatnya enggak ada, seperlimanya ada enggak ada. Loh, kalau sedikit sekali ngapain juga harus ditanyain gitu kan. Kemudian yang dari ditanyain ini yang penting. Ada dua diantaranya itu yang tersangkut dengan ada videonya orang namanya Sylvester Matutina di situ. Saya bilang ini harus di-drop. Saya tidak mau orang ini dijadikan saksi. Karena apa? Karena seharusnya dia tidak berada di sini. Coba kalau dia tuh misalnya patuh menjalani hukum, dia kan harusnya berada di dalam tahanan. Tidak kemudian datang dan menjadi saksi gitu kan. Jadi dia bersaksi di situ, dia terlibat di dalam situ. Artinya itu harus di-drop. Nah kalau itu di-drop, kan sedikit sekali yang terkait dengan saya. Utamanya yang mulai tanggal 22 Januari. Tidak ada saya, nama saya tidak disebut, ya, apalagi di situ. Kalaupun 22 Januari tidak pun, 26 Maret pun saya juga belum ada. Saya juga belum quote and quote belum lahir di perkara ini gitu ya. Karena saya baru mulai itu ikut tuh setelah itu. Jadi kalau tanggal itu nggak ada, saksi itu adalah apa yang bisa kita ceritakan, itulah apa yang kita lihat sendiri dan apa yang kita dengar sendiri. Jadi kalau bukan kita lihat dan bukan kita dengar, itu namanya saya berpendapat. Saksi tidak boleh berpendapat. Jadi itu.